Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin masih melakukan konsolidasi di sekitaran area range 61 sampai 62 ribu dolar. Kita bakalan bahas in terms of price action kira-kira apa yang sedang terjadi, dan saya juga pengen membahas sesuatu yang menurut saya akan sangat penting terutama untuk teman-teman yang merupakan investor, yaitu adalah apa sih kira-kira hal terbaik yang bisa kita lakukan dalam menghadapi situasi atau kondisi market cryptocurrency yang sekarang. Jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,29 triliun dolar atau naik sekitar 1,25%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya dominan berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 6%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 6,63% menuju 146,02 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, sebagai perspektif saja gitu ya, bahwa memang di setiap kita melihat bull market dimulai, bahkan di pertengahan bull market sekalipun, tidak jarang kita melihat sentimen di market itu kembali dalam keadaan fear. Contoh terdekat mungkin adalah di tahun 2020 kemarin, di mana pada saat itu kita juga masih berada di mid cycle, teman-teman, atau pertengahan bull market sebelum masuk ke fase di mana kita melihat ada pergerakan yang parabolik ke atas. Nah, pada saat itu, teman-teman, kita juga mendapatkan ada 2 kali di mana sentimen market atau Fear and Greed Index itu kembali ke ranah fear. Di tahun 2020 kemarin kita sempat menyentuh ke angka 36 dan juga 37. Bahkan teman-teman kita sempat menyentuh ke area extreme fear pada saat itu. Oke. Jadi yang mau saya sampaikan teman-teman adalah bahwa di bull market sekalipun tidak merupakan sesuatu yang aneh jika kita melihat sentimen market itu tiba-tiba flip kembali ke arah fear. Tetapi justru biasanya ya teman-teman, kalau kita lihat secara historis, biasanya ketika kita melihat sentimen berada dalam keadaan fear, itu generally merupakan saat yang baik untuk start melakukan dollar cost averaging. Terlebih lagi ketika kita berada dalam keadaan bull market. Seperti yang disampaikan oleh Quinton di sini, buy when there is fear, especially on the first of a bull market. Jadi kondisi kita yang sekarang itu mungkin lebih mirip dengan apa yang kita lihat di tahun 2020 ya teman-teman pada saat itu. Dan terbukti pada saat itu merupakan saat yang baik untuk menyerok. Kalaupun teman-teman tidak masuk ke Bitcoin, mungkin masuknya ke altcoin. Ingat teman-teman bahwa altcoin itu rata-rata sudah terkoreksi minimal 50-60%. Oke? Bahkan mungkin ada yang jauh di bawah itu. Ada yang mungkin sudah terkoreksi 80, 85%, atau bahkan 90%. Nah, inilah justru saat-saat di mana teman-teman harus rutin melakukan dollar cost averaging. Pada saat harganya rendah, dan pada saat kita melihat value-nya itu jauh lebih tinggi daripada harganya. Artinya, yang mau saya sebutkan adalah under value. Oke? Teman-teman jangan membeli over value. Artinya harganya sudah jauh terlampau tinggi daripada value sebenarnya. Nah, rata-rata altcoin sekarang itu saya masih kategorikan sebagai under value, terutama untuk yang merupakan project yang fundamentalnya solid, yang timnya solid, yang mempunyai naratif yang kuat, teman-teman. Misalnya contohnya AI, gitu kan? Atau mungkin layer 1, layer 2, gaming. Itu adalah naratif-naratif yang kemungkinan besar di bull market ini akan menghasilkan gains yang besar. Sehingga teman-teman, inilah saat bagi teman-teman untuk berfokus gitu ya, mencari uang tambahan untuk dapat menyerok altcoin-altcoin kesayangan kalian. Caranya sebenarnya banyak teman-teman untuk dapat menghasilkan penghasilan tambahan ya. Kalaupun teman-teman misalnya tidak mau mencari side jobs,
Teman-teman bisa mencari uang langsung dari kripto dengan berbagai cara. Kalian bisa melakukan staking, kalian bisa melakukan trading, kalian bisa melakukan atau menggarap airdrop, kalian bisa mengikuti berbagai event yang dilaksanakan oleh para exchange. Itu semuanya bisa menambah uang kalian dan mengembangkan portofolio kalian. Jadi itu yang harus kalian lakukan sekarang. Nah, sebagai perspektif juga teman-teman, walaupun kita melihat Bitcoin mungkin beberapa bulan terakhir itu terlihat kesulitan untuk menembus ke all-time high yang baru, tetapi dari segi statistik, sampai detik ini, belum ada yang mampu menyaingi Bitcoin secara performa dalam kurun waktu 1,5 dekade terakhir. Seperti yang disampaikan oleh Michael Saylor di sini, nothing beats Bitcoin. Ini perbandingannya cukup banyak ya. Ada Bitcoin, ada Nasdaq 100, ada US Growth, ada US Large Cap, ada Gold, ada EM Stocks, US Value, dan seterusnya. Commodity, semuanya dimasukkan ke sini. Dan kalau kita lihat teman-teman, secara performa di tahun 2024, Bitcoin masih menjadi juara satu dengan kenaikan 51,7%. Oke? Yang mendekati itu adalah US Growth 20,4%, Nasdaq 17,4%. Kalau teman-teman yang merupakan investor gold, tahun ini juga bukan tahun yang buruk, tapi itu pun cuma menghasilkan kenaikan 12,4%. Jadi berbahagialah kalian yang sudah menyerok Bitcoin dari harga ketika 16-17 ribu, teman-teman. Kalian secara tidak sadar mungkin telah menghasilkan gains 300%. Walaupun mungkin kalian merasa gainsnya nggak seberapa kok, tapi kalau kalian lihat secara persentase, itu adalah gains kurang lebih 300%, teman-teman. Hanya memang mungkin kalau kalian yang tidak merasa cuannya terlalu banyak adalah berarti modal kalian yang masih terlalu kecil. Ingat teman-teman, investasi itu juga adalah permainan modal. Kalau modal kalian besar, gains 20% pun bisa menghasilkan nominal yang sangat besar. Contoh paling sederhananya, kalau misalnya teman-teman mempunyai portofolio sebesar 10 miliar rupiah, gitu kan? 10 miliar rupiah. Maka kalau ada gains 20% saja setahun, maka ada 2 miliar rupiah tambahan setiap tahunnya untuk kalian. Karena 20% dari 10 miliar, ya 2 miliar. Tapi kalau teman-teman bisa menghasilkan gains 300% misalnya, kalian beli di bottom bear market Bitcoin pada saat itu. Tapi portofolio kalian misalnya cuma 10 juta, katakanlah, maka kalian cuma menghasilkan berapa? Kalau 300%, ya menghasilkan kurang lebih 30 juta. Kalian secara persentase menghasilkan jauh lebih besar, 300%, dibandingkan orang-orang yang mungkin cuma hasilkan 15-20%. Tapi karena modal kalian kecil, ya nominalnya juga jadinya kecil. Maka sekali lagi teman-teman, please sekarang berfokus gitu ya, untuk mencari uang tambahan. Kalian bisa membuat side jobs gitu ya, side businesses. Kalian bisa masuk ke kripto dengan cara mungkin cari uang tambahannya melalui trading. Kalian bisa juga mengikuti berbagai event yang dilaksanakan oleh exchange yang sebentar lagi juga akan saya kasih gitu. Ada satu event yang menurut saya cukup menarik juga untuk kalian ikuti. Nah, ingat teman-teman, malam hari ini kita juga kembali akan kedatangan salah satu data yang cukup penting dari Amerika Serikat, yaitu adalah data Core PCE Price Index dan juga PCE Price Index. Yang keduanya bakalan dirilis di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan keduanya diekspektasikan mengalami penurunan. Semoga sesuai dengan ekspektasi gitu ya. Karena kalau misalnya terjadi penurunan lagi, otomatis ini akan sekali lagi mempercepat gitu ya, the Fed untuk memikirkan soal rate cuts. Nah, event yang dari tadi saya sampaikan teman-teman adalah event dari salah satu project juga yang sudah saya sampaikan yang saya sangat pantau di tahun 2024. Saya pribadi merupakan investor di project ini. Jadi saya mempunyai sedikit bias lah otomatis. Jadi ini namanya adalah BitLayer teman-teman. BitLayer intinya adalah project layer 2 untuk Bitcoin. Kita tahu bahwa project layer 2 itu sangat berpotensi teman-teman. Terutama kalau kalian lihat di Ethereum ya, sudah banyak layer 2-nya yang rata-rata mempunyai market cap bahkan sampai bilionan dolar. Ada Polygon Matic, ada Arbitrum, ada berbagai layer 2 lainnya yang rata-rata performanya sangat baik. Karena memang sangat diperlukan. Bisa kalian bayangkan, market cap Bitcoin itu jauh lebih besar daripada Ethereum. Kalau layer 2-nya ada satu yang sukses, seberapa besar peluang bisa kalian dapatkan? Kalau misalnya kalian menjadi investor awal gitu kan. Nah, namanya ada BitLayer teman-teman. Dan mereka sedang mengadakan event juga untuk mining Gala Season 2. Jadi kan teman bisa menghasilkan
uang gratis dari sini gitu ya. Sekaligus mungkin kalian kalau misalnya tertarik pengen mempelajari lebih lanjut soal BitLayer juga bisa di sini. Rewards-nya itu kurang lebih 1,2 juta dolar dalam bentuk token BTR nanti teman-teman. Nah, cara untuk mengikutinya sangat simpel. Teman-teman tinggal masuk saja ke OKX dan nanti kalian masuk ke walletnya. Ini yang Web3 teman-teman. Dan kalian masuk ke Discover, kemudian Cryptopedia. Dan kalian akan ketemu dengan project BitLayer di sini. Kalian bisa menyelesaikan berbagai task yang telah disediakan di sini. Semua instruksinya sudah sangat jelas dan sangat gampang untuk dilakukan. Jadi saya rasa tidak ada alasan bagi teman-teman untuk tidak dapat menyelesaikan hal ini. Dan ketika kalian menyelesaikan semua yang disampaikan di sini, kalian berkesempatan untuk menjadi pemenang dari airdrop BitLayer. Total hadiahnya 1,2 juta dolar, teman-teman. Jadi jangan sampai kalian ketinggalan untuk ikutan event ini. Siapa tahu kalian menjadi salah satu pemenangnya. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu cara bagi teman-teman yang mungkin mempunyai waktu luang untuk mencari uang tambahan. Ikutlah event-event yang dilakukan oleh exchange seperti ini yang biasa menghasilkan uang gratis untuk kalian. Kalau sesekali itu zonk, itu wajar teman-teman. Tapi kadang-kala kalian bisa aja JP gitu kan. Bisa aja langsung dapat jackpot. Dan kalian bisa mengembangkan portofolio kalian dari sana. Nah, BitLayer sendiri teman-teman merupakan salah satu project yang juga di-back oleh OKX Ventures, Get.io Labs, dan juga beberapa nama besar lainnya. Ada Framework Ventures, ada ABCDE Capital, dan kalau misalnya teman-teman melihat ya, di sini mereka juga di-follow ya Twitternya oleh berbagai influencer-influencer terkenal di dunia, yang paling besar bahkan. Seperti Ron Neuer, ada Lark Davis, mereka juga di-follow oleh BitGet Wallet, ada juga Polyandra, dan lain seterusnya. Jadi ini bukan sebuah project yang abal-abal, dan sekali lagi project layer 2, kalau misalnya teman-teman perhatikan, itu rata-rata market cap-nya besar-besar, terutama di Ethereum. Contohnya Polygon, Optimism, Base, Manta Network, Polygon. Kalau di Bitcoin L2, mungkin yang cukup terkenal adalah Stacks, yang market cap-nya juga ada bilionan dolar. So, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengikuti event yang sedang disediakan di sini, link pendaftarannya, kalian bisa langsung aja masuk ke OKX gitu ya. Kalau belum punya akun OKX, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, dan ikutan eventnya, siapa tahu kalian menjadi salah satu pemenangnya. Oke, sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin teman-teman, dan kita akan langsung mulai aja dari 1 hour chart. So, secara overall tidak ada perubahan yang terlalu berarti dari apa yang kita lihat dalam 24 jam ke belakang. Kemarin kita melihat Bitcoin mengalami pump di sini diakibatkan oleh data GDP, teman-teman, yang keluar sebenarnya sesuai dengan ekspektasi, di mana terjadi ada pelemahan di angka di GDP. Dan hari ini, teman-teman, kita akan kedatangan data yang lebih penting daripada semalam, yaitu adalah data Core PCE Price Index. Yang kalau misalnya keduanya mengalami penurunan, Core PCE dan PCE-nya, saya juga bisa expect bahwa Bitcoin harusnya akan mendapatkan performa yang positif juga. Dan teman-teman, kalau misalnya kita melakukan konsolidasi di sekitaran area di sini, ini adalah berita baik gitu ya, bahwa kita mendapatkan ada sebuah pump, diikuti konsolidasi, yang biasanya akan diikuti oleh pump berikutnya. Dan untuk sementara, semua yang saya lihat di sini masih bersifat korektif. So, ini masih terlihat cukup baik untuk saya. Dan saya masih short term mengatakan saya akan bullish untuk Bitcoin. Selama area 60.000 ini mampu kita hold. Nah, saya nggak tahu apakah ada dari teman-teman yang masih sempat memegang posisi di Bitcoin. Tapi kalau ada, gitu ya, saya harus katakan bahwa kalian harus mengerti cara memanage posisinya di sini, teman-teman. Kalau bisa, kalau saya pribadi ya, teman-teman, mungkin pada saat ini akan menjadikan Bitcoin, trade Bitcoin ini mungkin tidak lagi sebagai scalping, tetapi untuk swing. Sehingga kalau swing, saya mempunyai ruang yang lebih besar gitu ya untuk stop loss-nya. Ruang yang lebih besarnya maksudnya seperti apa? Kalau misalnya cuma scalping gitu ya, maka saya harus terapkan risk management yang sangat ketat. Katakanlah saya masuk karena inverse head and shoulder di sini, maka saya sudah harus protect diri saya di bawah area neckline-nya. Sangat dekat ini gap-nya. Tapi kalau saya jadikan ini sebagai peluang untuk swing trade, karena alasan bahwa kita melihat ada rally diikuti konsolidasi di sini, maka saya bisa memberikan ruang sedikit lebih lebar untuk stop loss-nya. Mungkin di bawah 60.000 di sini, dan saya menargetkan jauh lebih tinggi, teman-teman. Katakanlah saya masuk di sini, saya menargetkan setidaknya
sekitaran area ini menjadi trade dengan risk to ratio 3,5/1. Nah, itu menurut saya cukup worth it untuk diambil teman-teman, karena ini kenapa saya jadikan sebagai swing trade, karena di daily teman-teman kita juga melihat bahwa bulls berhari-hari berhasil untuk closing di atas area 60.000. Walaupun selalu mendapatkan rejection di sini, tetapi para seller juga kelihatan tidak terlalu mempunyai tenaga lagi untuk mendorong harga ke bawah. So, itu adalah indikasi baik buat saya. Sehingga untuk sementara teman-teman, sembari kita mungkin menunggu data si core PCE nanti muncul, kita kemungkinan hanya akan konsolidasi saja di sekitaran area di sini. Kalau misalnya kita melihat core PCE dan juga PCE price index mengalami penurunan, apalagi lebih signifikan daripada perkiraan, maka kita bisa menjadikan itu sebagai boost bagi Bitcoin mungkin untuk mendorong dan breakout di atas area trendline yang mungkin start terbentuk di sini. Teman-teman mau anggap ini sebagai trendline boleh, mau anggap ini juga oke gitu ya. Intinya kita sedang membentuk sebuah trendline yang kalau mampu kita break, kita setidaknya akan ke area trendline di sini. Oke, kalau itu mampu kita breakout, maka next adalah targetnya area 67. So, saya rasa itu aja sih